aku pemilik akun @zbzb. Kalian bisa panggil aku Zada atau Kak Tomba, terserah kalian ya. Di video kali ini bisa dibilang adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu aku mau ngebahas soal gap year. Dan di video ini aku mau ngebahas tentang gimana sih caranya kita gap year, cara belajarnya, tapi kita nggak bimbel atau sama sekali nggak les. Nah, di sini adalah berdasarkan pengalaman teman aku yang dia tahun 2019 dia gap year dan akhirnya di tahun 2020 dia bisa masuk PTN yang dia mau tanpa bimbel atau tanpa les. Jadi langsung aja ke videonya. Oke, di sini aku akan ngebahas tentang 3 tips gimana sih caranya belajar buat UTBK atau SBMPTN tapi nggak bimbel dan untuk khusus-khusus anak yang gap year kan. Oke, tips yang pertama adalah kalian harus atur jadwal sendiri. Nah, kalau misalnya di bimbel atau di tempat les itu jadwalnya biasanya udah strict. Jelas, tiap hari Senin Rabu atau Selasa Kamis kayak gitu kan biasanya udah ada lesnya. Nah, kalian bisa ngebawa sistem ini ke cara belajar kalian. Jadi kalian gak harus belajar seminggu full kayak gitu, enggak. Tapi kalian bisa ngikutin cara belajarnya itu, waktunya ya, jadwalnya. Misal, hari Senin Rabu kalian belajar nih. Nah, belajarnya tuh cukup aja 1 jam setiap kali belajar nih. Misalnya Senin, dari jam 4 sampai jam 5 sore kalian belajar. Nah, di situ benar-benar kalian fokus belajar. Jadi kayak memposisikan diri kalian tuh lagi di bimbel kayak gitu. Jadi kalian atur jadwal sendiri seolah-olah ngikutin sistemnya bimbel. Karena dari itu kalian bisa lebih memanage waktu dan lebih memanage diri kalian untuk bisa lebih strict sama jadwal pelajaran yang kalian buat. Oke teman-teman, sebelum masuk tips yang kedua, aku mau sharing dulu nih ke kalian. Akhir-akhir ini selalu aku mention di video aku karena aku pakai sendiri dan aku suka banget. Jadi aku mau sharing dulu ya sebelum kita masuk ke tips yang kedua dan tips yang ketiga, yaitu tentang Scarlett. Dan kenapa aku mau sharing tentang Scarlett ini? Karena Scarlett akhir-akhir ini lagi ngeluarin produk terbaru. So, aku mau ngasih tahu ke kalian gimana sih nih produk terbaru Scarlett. Oke, kita buka bareng-bareng ya. Oke, jadi di paket Scarlett ini aku dapat produk terbarunya Scarlett, yaitu serumnya. Nah, kalian tahu kan kalau misalnya yang serum warna ungu ini udah berkali-kali aku mention karena aku udah pakai ini dari tahun 2020, yaitu adalah Acne seriesnya dari Scarlett Serum. Dan yang paling terbaru adalah ini. Ini adalah serum glow tanning-nya. Aku pertama kali lihat ini di Instagramnya Scarlett, postingannya, terus aku bilang kayak, wow, ini kayak yang baru nih, glow tanning. Nah, kenapa? Apa yang membedakan ini? Ini apa sih? Oke, sesuai dengan namanya, serum glow tanning dari Scarlett ini kan glow tanning kayak glow and whitening gitu kan. Nah, jadi glow-nya ini bisa membuat kulit kalian jauh lebih glowing dan whitening-nya itu bisa membuat kulit kalian jauh lebih cerah. Tapi yang sebenarnya bikin aku kayak wow banget itu adalah ketika aku lihat manfaatnya, biasanya produk yang buat mencerahkan kulit itu nggak boleh dipakai bareng sama yang produk buat yang berjerawat gitu kan. Tapi yang glow tanning ini beda, karena glow tanning ini tuh bisa dipakai bareng sama Acne seriesnya dari Scarlett. Jadi kalian misalnya pakai serum ini bersamaan tuh nggak masalah. Jadi kalian bisa memudarkan jerawat kalian tapi juga bisa sekaligus mencerahkan. Jadi ini kayak paket yang langsung combo gitu loh. Oke, jadi udah aku buka nih dari bungkusnya Scarlett yang ini, yang glow tanning serumnya. Dan kalau misalnya kalian notice, ini adalah serum yang paling terbaru dari Scarlett. Dan kalian lihat dalamnya, biasanya serum-serum Scarlett itu warnanya bening kan. Yang ini namanya glow tanning, jadi dia teksturnya dan warnanya warna putih kayak gini. Nah, kalian lihat kan, ini serumnya ini warnanya putih, beda kayak dari serum dari Scarlett yang sebelumnya. Jadi kalian langsung makein aja. Biasanya aku makainya kayak 2 tetes gini, terus langsung diaplikasiin. Nah, gampang banget kan? Tuh, udah deh. Jadi kalian bisa langsung mengaplikasikan di wajah kalian. Nah, kalau misalnya kalian tanya, Kak, ini bisa nggak sih dipakai bareng sama yang Acne series ini? Bisa banget. Jadi kalian misalnya combine ini, itu bakal hasilnya jadi jauh lebih bagus. Oke teman-teman, itu adalah review kedua produk serum Scarlett. Yang pertama adalah yang Acne series serum ya. Scarlett Acne Serum ini mengandung Treaty Water, Salicylic Acid, Jeju Centella asiatica, dan vitamin C, yang dimana bisa untuk melawan bakteri penyebab jerawat dan memberi perlindungan dari radikal bebas dan polusi. Dan yang kedua adalah produk terbarunya, yaitu Glow Tanning Serum dari Scarlett.
Glutaning serum dari Scarlett ini mengandung tranexamide acid, calendula oil, olive oil yang bisa membantu mencerahkan kulit wajah dan membuat kulit jauh lebih glowing. Dan aku selalu beli Scarlett ini sebagai kayak skincare rutin aku sendiri, dan aku udah beli itu sejak tahun 2020. Kalian bisa langsung ke official Instagramnya Scarlett di Scarlett_whitening, atau kalian bisa klik di description box aku di bawah ini, dan itu langsung nanti ke official Instagramnya. Kalian bisa dapetin ini dengan harga 75.000 per pieces. Oke, thank you Scarlett. Lanjut ke tips yang kedua dan tips yang ketiga. Oke, masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua ini adalah tips yang paling penting dilakukan, yaitu adalah kalian harus menguji gimana sih kesiapan kalian dari pembelajaran kalian selama ini, yaitu dengan mengikuti, ya benar, TO. Dan kalian udah tahu kan, TO online itu udah banyak banget ada di mana-mana ya sekarang. Ada di platform Instagram atau di mana, linknya tuh udah banyak banget tersebar. Jadi kalian bisa nyari di situ. Dan teman aku sendiri itu dia ngikutin minimal seminggu itu harus 1 kali TO. Dan TO sekarang tuh udah banyak yang banget yang gratis. Jadi kalian bisa nyari TO-TO yang gratis dari platform-platform Instagram. Dan teman aku bilang seminggu sekali harus banget minimal tryout, nggak bisa nggak. Jadi kalian harus selalu nyari tentang tryout mana nih yang bisa. Misalnya minggu ini ikut tryout yang ini, minggu ini apa. Nggak apa-apa, makin banyak kalian tryout, makin banyak kalian berlatih kan. Kak, tapi nilai aku tryout selalu kecil. Nggak apa-apa, itu adalah awal permulaan dari kalian proses pembelajaran itu kan. Temen aku bilang selama dia ikut tryout, nilai dia emang nggak pernah gede-gede, tapi yang dia tahu adalah dia bisa menguji diri dari pembelajarannya itu. Jadi tips yang kedua adalah kalian harus menguji diri kalian melalui tryout online yang udah ada sekarang tersebar di mana-mana. Setiap minimal banget 1 minggu sekali. Ingat ya, minimal banget 1 minggu sekali harus diuji pembelajaran kalian gitu. Oke, yang terakhir atau tips yang ketiga adalah temen aku ini dia ngelakuin sesuatu yang bisa membuat dirinya tuh lebih berprogres dari pembelajarannya dia selama dia gap year nggak bimbel. Yaitu adalah setelah kalian ikut tryout, bukan berarti ya udah kalian ikut tryout nih terus habis itu kalian nunggu hasilnya udah terus nanti nyari tryout lagi atau kayak gimana, nggak kayak gitu. Dia bikin tabel sendiri itu tentang tulisan, dia nulis berapa hasil tryoutnya. Jadi tryout di minggu pertama tanggal berapa, bulan apa, dia di hasil nilainya berapa, di TO keduanya berapa, TO ketiganya berapa. Dia bikin analisis tabel sendiri. Nah, dibikin analisis tabel sendiri ini adalah sebagai tolak ukur dia udah sampai mana nih pembelajarannya, apakah dia selama ini progres atau masih di situ-situ aja. Menurut aku saat temen aku bilang kayak gitu, aku langsung mikir kayak, wow, ini kan kayak yang biasanya sistem bimbel yang lakuin kan, tapi dia ngelakuin sendiri, dan itu yang membuat dia lebih bisa berprogres dari TO sebelumnya, dan akhirnya sampai di UTBK dia bisa lulus di PTN gitu. Jadi teman-teman, itu penting banget buat bikin analisis tabel sendiri itu buat nentuin tolak ukur, sebagai tolak ukur kalian tuh udah sampai mana pembelajarannya kayak gitu. Oke teman-teman, itu adalah 3 tips gimana caranya belajar buat gap year tapi nggak bimbel atau nggak les sama sekali. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih teman aku yang udah mau sharing tentang pengalaman ini. Oke, bisa dibilang ini adalah video tahun 2021 yang paling terakhir ya, karena nanti di next video aku akan bikin buat yang di tahun 2022. So, terima kasih semua yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Dadah, bye-bye. Jangan lupa subscribe. EZBZB, bye-bye.